Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Di semester genap ini, selamat berjumpa kembali pada Bapak Ibu Guru, teman-teman pengajar rekan sejawat, terutama yang mengajar mata pelajaran prakarya kelas 7 jenjang SMP MTS. Pada awal semester genap ini, kita memasuki materi yang pertama, yaitu budidaya tanaman obat. Nah, seperti apa pembahasan tentang tanaman obat? Mari kita ikuti tayangan demi tayangan. Di akhir tayangan akan ada tugas yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita. Sebelum memasuki tayangan yang pertama, seperti biasa, kepada anak-anakku yang baru mampir pada channel ini, kepada Bapak Ibu Guru yang baru mampir pada channel ini, dan kepada para pemirsa yang baru melihat channel ini, Mas Sarjan Channel, mohon bantuannya untuk bisa disentuh subscribe di bawah video ini jika masih berwarna merah. Tetapi jika subscribe-nya sudah berwarna abu-abu, boleh dibiarkan saja. Cukup sentuh jempol ke atas bila suka, sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Baiklah, mari kita ikuti tayangan selanjutnya. Peta materi untuk tayangan yang pertama ini akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Terkait dengan budidaya tanaman obat, 3 bulan pertama ini nanti kita akan membahas mengenai budidaya tanaman obat yang pokok materinya nanti terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu jenis-jenis tanaman obat, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman obat. Nah, 3 kelompok materi ini akan kita sampaikan untuk 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk materi pada pertemuan pertama ini adalah sebagai berikut. Inilah materi untuk pertemuan yang pertama ini, yaitu kita akan bahas terkait pengertian beberapa terkait tanaman obat. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas bagian-bagian tanaman obat yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan yang ketiga, kita nanti akan sampaikan banyak jenis-jenis tanaman obat yang ada di sekitar kita. Inilah cakupan materi pada pertemuan yang pertama ini. Kita masuk sekarang pada pengertian. Sehingga dengan mengerti identifikasi terkait tanaman obat, kita akan lancar dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Pengertian. Apa saja pengertian? Yaitu ada pengertian tentang tanaman obat, ada pengertian tentang jamu, obat herbal, dan fitofarmaka. Yang pertama, tentang tanaman obat. Apakah tanaman obat itu? Yaitu merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Inilah tanaman obat. Kemudian yang kedua, tentang jamu. Apakah jamu? Nah,
Jamu merupakan ramuan tradisional yang belum teruji secara klinis. Sekali lagi, jamu itu merupakan ramuan tradisional yang belum teruji secara klinis. Lalu yang ketiga ini, apakah obat herbal itu? Obat herbal pengertiannya adalah obat herbal terstandar berupa obat tradisional yang sudah melewati tahap uji praklinis dengan hewan uji. Jadi obat herbal ini sudah di atasnya jamu, sudah melalui tahap uji praklinis dengan menggunakan hewan sebagai uji cobanya. Sedangkan yang keempat ini fitofarmaka. Apakah itu fitofarmaka? Fitofarmaka berupa obat tradisional yang sudah melewati uji praklinis dan klinis. Fitofarmaka ini sudah diterapkan kepada manusia. Jadi tahapannya di sana ada jamu, kemudian di atasnya jamu ada obat herbal, di atasnya obat herbal ada fitofarmaka. Inilah pengertian terkait yang berhubungan dengan tanaman obat. Berikutnya kita masuk pada bagian tanaman obat yang bermanfaat. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, seperti ada bunga, buah, batang, daun, kemudian ada akar, lalu ada rimpang, dan sebagainya. Nah, ini adalah anatomi sebuah ataupun sebatang pohon. Bagian-bagiannya adalah seperti ini. Pada tanaman obat yang bisa dimanfaatkan adalah seperti ini. Ada rimpang, ada daun, ada buah, bunga, biji, batang, ataupun akar. Pada bagian rimpang contohnya ada kunyit, jahe. Pada bagian daun ada daun katuk atau daun sirih. Pada buah ada buah jeruk nipis, ada buah mengkudu. Ada bunga, bunga yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah bunga rosella ataupun bunga mahkota dewa. Kemudian ada akar, akar wangi, akar pasak bumi. Kemudian batang. Batang itu ada batang kayu manis, ada batang brotowali. Sedangkan biji yang bisa dimanfaatkan untuk obat adalah biji lada dan biji jinten. Inilah bagian tanaman obat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis tanaman obat dan manfaatnya. Yang pertama adalah temulawak. Temulawak banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di dataran rendah sampai pada dataran tinggi. Temulawak dapat berkembang baik di sekitar tegalan. Ya, kita punya Tegal ya sebagai orang Jawa, terutama pada tanah gembur. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan obat oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Seperti apa wujud dari rimpang temulawak? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Tadi dagingnya berwarna kuning gitu ya.
Maka ini adalah temulawak, rimpang temulawak. Selanjutnya nomor 2 ada jeruk nipis. Dalam bahasa Latinnya adalah Citrus aurantifolia, termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian antara 200 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Seperti ini buahnya. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Ini adalah jeruk nipis. Berikutnya adalah daun sirih. Siapa yang tak kenal daun sirih? Piper beetle dalam bahasa Latinnya, termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Seperti apa wujud daun sirih? Ya, seperti ini. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan juga alergi. Ini adalah manfaat dari daun sirih. Berikutnya ada patah tulang. Euphorbia pyrrhuselli berasal dari Afrika. Patah tulang dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris. Daunnya jarang, kecil wujudnya, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan untuk tanaman pagar, tanaman hias, ataupun tanaman tumbuh liar. Akar rantainya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Jadi tumbuhan patah tulang ini keseluruhannya memiliki manfaat bagi manusia. Seperti apa wujudnya? Ada yang sudah tahu? Ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah tumbuhan patah tulang. Selanjutnya adalah mahkota dewa, Valeria macrocarpa. Mahkota dewa merupakan tanaman perdu yang memiliki ketinggian sampai 1-2,5 meter. Cirinya, daun tunggal berbentuk lancet atau lonjong. Bunga berwarna putih dan berbau harum. Berukuran kecil dan tergolong bunga majemuk. Buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang sudah tua berwarna merah marun. Seperti ini wujudnya. Ya, ini adalah mahkota dewa. Ada yang sudah tahu pasti ya. Selanjutnya masih terkait dengan mahkota dewa. Bibit mahkota dewa dapat diperoleh dengan perkembangbiakan melalui biji, stek, dan cangkok. Kandungan kimianya cukup banyak. Manfaatnya itu dapat untuk mengobati tumor, kanker, penyakit kulit, diabetes mellitus, hipertensi, hepatitis, penyakit jantung, gangguan ginjal, asam urat, dan rematik. Sangat banyak manfaat dari bunga mahkota dewa. Selanjutnya adalah beluntas, Clusia indica. Tanaman beluntas merupakan tanaman perdu juga dari suku Asteraceae yang tumbuh mencapai ketinggian 3 meter. Ciri-cirinya, daun bertangkai pendek, letaknya berseling, helaian daun sungsang, dan berujung melancip. Bunga majemuk, bentuk malai rata, berbentuk bonggol, dan berwarna putih kekuningan sampai ungu. Bijinya kecil, coklat keputihan. Ada yang sudah tahu?
Nah, kita lihat ada di sekitar kita. Nah, seperti ini ya. Ini adalah wujud dari beluntas. Masih sekitar beluntas, kita lihat kandungan kimia beluntas ini juga cukup banyak. Kandungan kimia ini memiliki manfaat untuk manusia, yaitu menghilangkan bau badan, kurang nafsu makan, gangguan pencernaan, demam, nyeri rematik, dan haid tidak teratur. Ini adalah manfaat dari daun beluntas. Berikutnya adalah binahong, Basella rubra ilin. Tanaman binahong berasal dari Korea, tumbuh di dataran tinggi. Ciri-cirinya, batangnya tumbuh menjalar dan melilit pada benda di sekitarnya. Memiliki pertualangan daun menyirip, permukaan daun halus dan agak licin. Manfaatnya, menormalkan peredaran darah, mencegah stroke, mencegah tumor dan kanker, serta mengatasi sakit pada persendian. Seperti apa daun binahong? Nah, seperti ini ya. Ini mudah tumbuh di sekitar kita, tumbuh dengan kelembapan yang cukup, adalah daun binahong. Berikutnya masih pada binahong. Daun binahong dapat digunakan untuk penyakit, mengobati berbagai jenis luka, yaitu dengan cara melumatkan daun diletakkan di kulit yang terluka. 2. Menghilangkan rasa letih pada tubuh dengan merebus daun binahong dengan air mendidih, kemudian air rebusnya dapat diminum. Jadi sangat mudah sekali bagaimana memanfaatkan daun binahong. Berikutnya adalah mengkudu, buah mengkudu, Moringa citrifolia, termasuk jenis kopi-kopian. Dapat tumbuh di dataran rendah sampai tinggi. Merupakan tanaman asli Indonesia. Ciri-cirinya, batang tidak terlalu besar, dengan ketinggian pohon 3-8 meter saja. Daunnya tersusun berhadapan dengan panjang sekitar 20-40 cm, lebar 7-15 cm. Tanaman ini memiliki banyak manfaat, diantaranya mengobati penyakit hipertensi, sakit kuning, demam, influenza, batuk, sakit perut, asam urat, rematik, dan menghilangkan sisik pada kaki. Nah, banyak sekali manfaat dari buah mengkudu. Ayo, ada yang sudah lihat seperti apa buah mengkudu? Wujudnya seperti apa? Baik, seperti ini, coba perhatikan. Nah, seperti ini ya, buah mengkudu. Kalau orang Jawa mengatakan buah pace. Berikutnya adalah alang-alang, Imperata cylindrica. Alang-alang termasuk dalam famili tumbuhan Gramineae atau Poaceae. Dikenal dengan nama lain ilalang. Ciri-cirinya, termasuk jenis rumput berdaun tajam, memiliki ujung tunas yang muncul di tanah, berbentuk runcing tajam seperti ranjau duri, kaya dengan berbagai kandungan kimia. Dapat dimanfaatkan untuk mengobati panas dalam, sariawan, sembelit, penurunan kolesterol, demam, dan lain-lain. Seperti apa daun alang-alang? Mudah sekali kita temui di sekitar kita. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pas kalian main di tanah lapang dengan menggunakan bul-bulan seperti ini, sebenarnya yang kamu mainkan adalah tumbuhan alang-alang. Selanjutnya, sirsat, Annona muricata L, berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Buah sirsat di Spanyol dikenal dengan nama graviola dan dengan nama Inggris sorsap. Sirsat diakui sebagai pembunuh alami sel kanker dengan 10.000 kali lebih kuat daripada kemoterapi.
Selain sebagai pembunuh sel-sel kanker, tanaman sirsak juga dapat mencegah sembelit, hipertensi, dan asam urat. Nah, seperti ini. Buah sirsak yang tidak dinyana-nyana, ternyata dia adalah pembunuh sel-sel kanker. Sangat layak untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah jambu biji, Pisidium guajava, seperti ini. Tanaman jambu biji dapat tumbuh pada iklim tropis. Jambu biji memiliki buah berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau merah muda. Jambu biji memang tidak sepopuler jeruk atau semahal apel. Pada umumnya, orang-orang mengetahui asupan vitamin C terbaik ada pada buah jeruk, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena jambu biji memiliki lebih banyak vitamin C untuk antioksidan. Jadi jangan keliru ya, untuk vitamin C ternyata jambu biji jauh lebih banyak daripada buah jeruk. Berikutnya adalah manggis, Garcinia mangostana. Tanaman manggis dapat tumbuh mencapai ketinggian 7-25 meter. Buah manggis berwarna merah keunguan saat matang dengan daging buah berwarna putih. Buah manggis ini sering dijuluki Queen of Fruit dan merupakan tanaman buah yang berasal dari hutan tropis kawasan Asia Tenggara. Manfaatnya adalah membunuh sel-sel kanker, menurunkan hipertensi, kolesterol, dan asam urat. Seperti ini wujud dari buah manggis. Hampir sepadan dengan buah sirsak untuk manfaatnya bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah jambu monyet. Anacardium accidentae. Jambu monyet merupakan tanaman yang berasal dari pegunungan di benua Amerika yang beriklim tropis. Tanaman ini juga hidup di India, Myanmar, Filipina, dan sampai ke tanah air. Manfaatnya untuk menyembuhkan sembelit, kencing manis, radang tenggorokan, sariawan, rematik, dan lain-lain. Seperti ini. Ini adalah jambu monyet yang ternyata manfaatnya cukup tinggi. Berikutnya adalah lidah buaya, aloe vera. Seperti ini wujudnya. Lidah buaya merupakan tanaman banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaatnya untuk sistem kekebalan tubuh, merawat dan mencegah infeksi lambung, usus, mengatasi radang tenggorokan, dan sebagainya. Ini adalah aloe vera, lidah buaya. Selanjutnya ada jahe, Zingiber officinale Ross. Tanaman jahe merupakan tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Ciri-ciri tanaman ini adalah sebagai berikut. Tanaman jahe menyukai tanah yang agak lembab, tetapi cukup dapat sinar matahari. Tanaman jahe dapat diperbanyak dengan menanam rimpangnya yang telah dipotong-potong. Manfaat jahe selain sebagai bumbu masak, juga digunakan sebagai bahan pembuat jamu tradisional dan atau obat untuk mengatasi rematik, batuk, mules, dan sakit kepala. Seperti ini wujudnya. Adalah tanaman jahe, rimpang jahe. Selanjutnya ada kencur, Kaempferia galangal. Tanaman kencur seperti ini merupakan jenis tanaman yang mudah dibudidayakan, yaitu dengan menanam rimpangnya ke dalam tanah di tempat terbuka yang tidak terlalu basah. Cirinya, tanaman kencur tidak akan tumbuh baik bila air menggenang terlalu banyak. Tanaman kencur akan subur dan bagus pada musim hujan. Helai daun kencur tumbuh saling berhadapan. Kencur digunakan sebagai stimulan, bisa digunakan untuk menyembuhkan influenza dan batuk. Inilah manfaat kencur. Berikutnya ada lengkuas,
Seluruh bagian batang semu tanaman ini ditutupi pelepah daun seperti ini, wujud dari lengkuas. Lengkuas memiliki rasa pedas dan bersifat hangat. Rimpangnya mengandung minyak atsiri 1%. Kemudian untuk menetralkan racun, menurunkan panas, menghilangkan rasa sakit, menyegarkan mulut, memperkuat lambung dan sebagainya adalah manfaat dari lengkuas. Terakhir, nomor 18 adalah kunyit Curcuma domestica longa. Seperti ini wujudnya. Rimpang dan daun kunyit selain sebagai bumbu juga punya banyak khasiat sebagai obat tradisional. Kunyit dapat digunakan untuk diabetes, amandel, usus buntu, tifus, disenteri, serta juga mencegah berbagai tumor dan kanker. Manfaat kunyit untuk mengatasi berbagai penyakit tersebut berasal dari kandungan minyak atsiri dan kurkumin yang terkandung di dalamnya. Kunyit juga dapat digunakan sebagai obat luar untuk meringankan bengkak, terkilir, atau peradangan sendi. Seperti ini, anak-anakku semua, 18 tanaman obat telah kita sampaikan, dan semoga kalian memahami bahwa tanah air kita memiliki banyak tanaman yang merupakan bahan baku obat. Selanjutnya, sebagai akhir dari materi ini, kalian akan masuki tugas. Tugas nanti setelah kalian bisa memahami keunggulan dan kelemahan dari tanaman obat, kalian bisa mengidentifikasi. Sebelum memasuki tugas, keunggulan tanaman obat perlu kita pahami dulu. Seperti ini, tanaman obat sebagai obat tradisional ini memberikan manfaat, keunggulannya. 1. Penggunaan dengan benar tidak akan memberikan efek samping bagi obat tradisional. 2. Tanaman obat sangat efektif untuk sakit yang sulit disembuhkan dengan obat kimia. 3. Keunggulannya adalah harganya relatif murah. 4. Jika hasil diagnosis jelas, pengobatan itu bisa dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang memahaminya. Manfaat yang kelima merupakan gabungan seluruh bahan aktif yang terdapat pada satu atau beberapa tanaman obat. Keunggulan tanaman obat yang keenam adalah efeknya lambat, tetapi bersifat stimulan dan konstruktif. Inilah keunggulan tanaman obat. Banyak keunggulan, tetapi juga ada kelemahan untuk tanaman obat. Kita lihat kelemahan tanaman obat sebagai obat tradisional. Yang pertama, efek farmakologisnya lemah. 2. Bahan baku obat belum standar. Kelemahan tanaman obat yang ketiga bersifat higroskopik, yaitu akan larut dalam molekul-molekul air yang diserapnya sehingga mudah rusak. Kelemahan yang keempat, umumnya pengujian belum sampai tahap uji klinis. Kelemahan tanaman obat yang kelima, mudah tercemar mikroorganisme. Inilah anak-anak semua, keunggulan dan kelemahan tanaman obat sebagai obat tradisional. Akhir dari materi ini, selanjutnya kita masuk pada tugas. Perhatikan tugas yang pertama. Carilah 15 tanaman obat di sekitarmu. Lalu identifikasilah tanaman tersebut dan hasilnya masukkan ke dalam tabel di bawah. Seperti ini. Silakan tulis namamu, kelas, lalu hasil identifikasi, ada nama tanaman obat, ada ciri-ciri fisik, ada bagian yang dimanfaatkan, dan manfaat dari tanaman obat itu sendiri. Kemudian tidak lupa ungkapkan perasaanmu atas kekayaan alam yang ada di tanah air kita. Hasilnya silahkan dikumpulkan di sekolah.
Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.